Guys, apakah Anda saat ini galbay atau gagal bayar? Kalau Anda galbay, tenang aja, mungkin ada beberapa hal yang Anda siapkan. Dan sebelum itu, kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mas Fai, pengisi channel Mulfosial. Saya juga pernah berpengalaman di bank, tentu juga di debt collector ya. Baik, jangan lupa semangat, kerjakan doamu dan doakan pekerjaanmu. Baik, pertama, saat Anda galbay, jangan Anda terlihat lembek. Karena kalau Anda terlihat lembek, Anda terlihat semacam-macam lemah, maka Anda akan terus dihajar oleh debt collector. Jadi posisikan mental Anda harus berani. Bagaimana caranya? Simak beberapa poin. Yang pertama, poin pertama untuk membangun mental saat Anda sedang dihajar oleh pinjol, Anda harus tahu bahwa pinjaman online tidak punya jaminan. Artinya mereka seharusnya yang panik, bukan Anda. Yang kedua, saat Anda pinjol, Anda tahu bahwa yang lebih penting daripada bayar pinjol adalah bayar PDAM, bayar listrik, dan bayar kebutuhan rumah tangga. Jangan sampai kalian pinjam mendesak ke tetangga, pinjam ke teman untuk bayar pinjol. Hati-hati, seperti yang pernah dicurhati oleh salah satu penikmat channel Mulfosial yang galbay, dia takut awal-awal, kemudian dia jual perhiasan anaknya. Naudzubillah min dzalik. Oke, jadi yang pertama tadi, jangan terlihat lembek. Kemudian yang kedua, saat Anda gagal bayar, Anda harus tahu bahwa tidak ada orang dalam gagal bayar itu dipidana. Tidak ada orang karena nggak berhutang dihukum. Selama aturan Anda sesuai dengan perjanjian, artinya Anda tidak melakukan penipuan seperti joki dan segala macam. Kalau joki itu bisa aja karena dia mencuri data orang lain. Anda hanya pinjam tapi nggak bisa bayar utang, udah selesai. Kemudian yang ketiga, Anda jangan mau kalau diajak ketemu, misalnya ada DC lapangan ngajak ketemu di luar, jangan mau. Anda punya hak, dan OJK sendiri yang ngomong bahwa Anda tidak berhak, tidak punya kewajiban untuk menemui DC di lapangan, di luar, di outdoor, di mana, nggak boleh. Anda punya hak juga untuk menolak DC datang ke rumah. Kalau dia maksa, Anda tutup pintu gerbangnya, udah selesai. Kemudian yang keempat adalah jangan percaya bahwa DC bisa mengakses email. Selama pinjaman legal, tidak ada aturan aplikasi ataupun apapun itu yang bisa mengakses storage dari HP Anda. Kemudian berikutnya juga adalah kalau Anda gagal bayar, pastikan bahwa dalam pikiran Anda jangan terus menyalahkan diri Anda sendiri. Maafkan diri Anda sendiri karena sudah terlanjur mengambil putusan untuk mengambil pinjol, dan sudah cuek. Jangan sampai kemudian kalian berpontang-panting dan segala macam hanya untuk membayar namanya pinjaman online. Sudah, biarin aja galbay. Cukup fokuskan pada keluarga pribadi Anda, bagaimana tetap bekerja, bisa makan, bisa menyelesaikan kebutuhan pendidikan dan segala macam. Situasi galbay tidak hanya Anda, di Indonesia banyak yang galbay. Jangan berpikir bahwa Anda sendiri yang galbay. Baik, bagaimana ketika merasakan ketika pernah menjadi jebakan dari pinjaman ilegal? Oke. Bagi yang kena pinjaman ilegal, memang dia mengirim salah satu kadang aplikasi yang ketika Anda akses, aplikasi itu bisa mengakses seluruh kontak teman, rekan, dan semua yang ada di email Anda. Tapi jangan khawatir, segera ganti nomor, blokir nomor itu, laporkan ke OJK, selesai. Jadi jangan sampai kalian ditakut-takuti, diancam bahwa DC bisa apa saja, bisa melakukan hal sesuatu yang merugikan Anda. Jangan percaya itu ya. DC sudah jelas aturannya. DC pun kalau mau datang, dia harus punya surat wewenang yang memang memerintahkan dia untuk menagih Anda. Jadi buat kalian yang gagal bayar, jangan panik, tetap semangat, fokus pada pekerjaannya, doa terus. Kalau masalah hutang memang yang kita takutkan bukan pada DC-nya, memang bagaimana hukum status kita nanti
bagi yang beriman ya. Makanya solusinya adalah kalian catat utang itu, niatkan bekerja, suatu saat akan saya ganti apa yang sudah saya pakai. Seperti itu aja. Jadi saya kira penting untuk kalian membangun mental tadi. Kemudian berikutnya adalah saat di situasi galbay, 3 poin ini penting. 1. Memaafkan diri Anda sendiri. Berhenti menyalahkan diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua adalah belajar pada kesalahan mengatur keuangan di sebelumnya. Kenapa kok sampai harus pinjam online? Kemudian tentu yang ketiga adalah saat galbay, jangan kamu buka Google jasa joki bisa menghapus utang Anda, bisa menyelesaikan utang Anda, terjebak dengan penipuan lagi. Jadi sekarang yang meresahkan bukan hanya soal pinjol, tapi joki ini yang memanfaatkan situasi orang yang nggak paham, orang yang nggak ngerti. Dia menganggap dirinya mewakili otoritas jasa keuangan, dia mewakili pihak yang bisa menyelesaikan masalah hutang Anda. Itu semuanya penipuan. Biasanya modusnya nanti Anda dihubungi, Anda akan dikasih tahu, so ngirim data, kemudian Anda akan pura-pura dicek bahwa hutang Anda bisa selesai gampang begini-begini. Anda transfer aja dulu 20%, Anda transfer dulu, macam-macam. Jadi selama orang itu minta uang kepada Anda, selama orang itu membantu tapi minta uang duluan, itu jelas rumusnya itu adalah penipuan, teman-teman ya. Tidak ada dalam pinjol itu menggunakan pihak ketiga bisa menyelesaikan masalah hutang Anda. Utang kalau membayar bukan pada orang tapi pada rekening perusahaan yang sudah jelas dipinjol itu sendiri. Kadang pakai kode pembayar. Jadi jangan sampai menitipkan uang kemudian mentransfer ke orang lain yang dia hanya pura-pura mengatasnamakan. Termasuk juga jangan percaya ada beberapa oknum yang kemudian mengatasnamakan channel ilmu sosial menjadi joki, menjadi cara gestun dan segala macam. Jangan percaya itu. Channel saya cuma ini, tidak ada sesuatu yang bisa kalian anggap itu mewakili diri saya dan mewakili dari joki-joki lain. Jadi mohon maaf teman-teman ya, kalau ada mengatasnamakan channel kita menyelesaikan utang, itu semuanya bohong. Seperti itu. Jadi yang meresahkan sekarang adalah joki-joki itu. Kita berantas joki itu. Kalau kamu galbay, sudah galbay aja, gak usah mikir menyelesaikan nama baik, fokus pada pekerjaannya. Seperti itu teman-teman ya. Memang kalau galbay resikonya cuman slik OJK aja ya. Kalau legal kamu slik OJK-nya, tapi itu bisa dihapus saat kamu punya uang dan bisa menyelesaikan utang listrik. Kan udah banyak saya jelaskan tentang restruktur, schedule dan macam-macam. Semoga video ini bermanfaat dan salam dari saya. Tetap semangat ya. Bagi kalian yang punya hutang hari ini, punya pinjol, jangan takut, jangan malu ya. Udah nggak usah dipikirin, nggak usah kalian cari sesuatu mendesak untuk menyelesaikan ini, nggak usah. Fokus pada pembayaran diri Anda sendiri, fokus pada listrik di rumahnya, PDAM, biaya pendidikan, rumah dan segala macam. Baik, buat yang tertarik untuk konsultasi lebih dalam, saya akan memberikan link di bawah ini. Telegram aja dulu ya, kita bisa masuk dulu di Telegram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.